Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Di sini saya sendiri, Sarifah, dan rekan-rekan saya yang pertama ada Salsabila Rosni, Alia Tazkia Fajriyati, yang ketiga ada Ning Eva Masliah. Nah, masing-masing dari kami itu menjalankan tugas dan pokoknya masing-masing. Nah, saya di sini bertugas dalam pembuatan software. Yang kedua ada Salsabila Rosni bertugas dalam pengujian whiteboard testing. Yang ketiga ada Alia Tazkia Fajriyati bertugas dalam pengujian blackboard testing. Dan yang keempat ada Neng Eva Maslia bertugas dalam pengujian greyboard testing. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai dari ketiga proyek tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi proyeknya. Nah, proyek ini merupakan aplikasi kasir sederhana berbasis React Native yang dikembangkan sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Software Quality. Aplikasi ini mencakup fitur dasar transaksi penjualan, penghitungan total harga, dan pencatatan item belanja. Adapun tujuan dalam pengujian, yang pertama itu berfungsi dengan baik, yang kedua bebas dari bug kritis, dan yang ketiga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, langsung saja. Di sini ada daftar jenis pengujian. Yang pertama, white box testing. Nah, metode pengujian internal ini itu digunakan dalam berbasis kode sumber. Ada desk checking dan juga control flow testing. Yang kedua ada black box testing. Nah, metode pengujian berbasis ini yaitu menggunakan input-output tanpa melihat kode. Ada boundary value analysis, uh, equivalence partitioning, decision table testing, behavior testing, robustness testing, cause effect relationship testing. Yang ketiga, ada gray box testing. Nah, metode kombinasi ini antara white box dan juga black box. Ada orthogonal array testing, matrix testing, regression testing, dan juga pattern testing. Nah, baik, langsung saja kita ke bagian aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat. Nah, di sini deskripsi dalam kebetulan kami membuat aplikasi kasir dalam pengujian yang kami lakukan. Nah, aplikasi kasir retail adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu proses transaksi penjualan di toko retail. Aplikasi ini menggantikan sistem kasir manual dengan sistem digital yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Umumnya digunakan di toko-toko seperti minimarket, butik, toko elektronik, toko kelontong, hingga swalayan modern. Nah, ada pun fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi tersebut. Yang pertama ada manajemen produk, yang terdapat input dan update data produk, baik itu nama, harga, stok, ataupun kategori. Yang kedua ada barcode scanner support untuk memudahkan pencatatan barang. Yang kedua ada transaksi penjualan. Nah, di sini ada proses pembayaran yang cepat dan terintegrasi. Yang kedua ada cetak struk otomatis. Nah, yang ketiga ada stok dan inventaris. Nah, di sini kami bisa memantau stok secara real time, pemberitahuan saat stok menipis, dan laporan masuk keluar barang. Yang keempat ada laporan penjualan. Nah, di sini laporan harian, mingguan, dan bulanan kami simpan di laporan penjualan. Adapun juga ada grafik performa penjualannya. Dan yang terakhir ada data bisa diekspor ke Excel ataupun PDF. Nah, yang kelima ada manajemen pengguna. Nah, di sini kami menggunakan dua role, yaitu kasir dan juga admin untuk mengakses aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada riwayat aktivitas pengguna. Dan juga kami menyediakan fitur diskon pada barang yang terjual. Nah, selanjutnya ada manfaat aplikasi kasir retail. Yang pertama itu mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrian, mengurangi resiko kesalahan input data secara manual, membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berbasis data, dan mempermudah pencatatan keuangan dan audit internal. Nah, ini ada tampilan UI dalam aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada fitur login, kita masukkan username dan juga password.
Jika sudah selesai, maka kita akan berpindah halaman ke dashboard. Nah, di sini ada penjelasan mengenai admin itu seperti apa. Nah, di sini kita mengklik yang bagian barang. Nah, di sini kita bisa menginput data barang sudah kita kasih dari supplier. Kita masukkan nama barang, kode barang, harga barang, jumlah stok. Lalu kita simpan dan akan tersimpan di database. Nah, di sini setelah kita menginput data barang, itu akan otomatis cetak barcode di sini. Setelah itu ada fitur role. Nah, di sini ada ID role, nama dan juga aksi. Di sini role-nya hanya admin dan juga kasir. Nah, di sini kita menginputkan role-nya. Lalu ada list user. Nah, jadi data yang kita atau akun yang kita miliki itu tersimpan di sini. Nah, kita bisa tambahkan sebagai admin, nama usernya siapa, username-nya apa, password-nya apa, lalu role aksesnya sebagai admin ataupun kasir. Kalau di sini kita menyediakan list diskon barang. Jadi, jikalau misalkan berasnya lebih dari 3, maka akan diskon atau dapat potongan harga 5.000. Gitu. Nah, di sini kita bisa menginput data diskonnya. Ada barang yang didiskon, quantity atau jumlah, lalu ada potongannya berapa ribu. Nah, di sini kita login sebagai kasir. Nah, ini untuk tampilan kasirnya. Yang pertama, kita untuk menginput harga yang pembeli miliki, kita menginput terlebih dahulu kode barangnya, lalu di sini akan tertera nama barangnya apa, harganya berapa, kuantitinya berapa, dan subtotalnya berapa. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini karena si pembeli membeli lebih dari 3 atau 5 barang tersebut, maka mendapatkan potongan harga. Yang susu ultra coklat itu sebesar 3.000, yang beras sebesar 5.000. Dan ini harga totalnya. Ini juga bukti transaksinya atau struknya. Dan struknya juga bisa disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh kasir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya menggunakan dua metode, yaitu metode control flow testing dan dash checking. Di control flow testing ini terdapat input barang, file login dan logout, untuk pengelolaan keranjang, proses transaksi, dan riwayat transaksi. Di mana input barang ini kita bisa melihat hasil ujinya, di mana halaman ini menampilkan daftar barang dari database serta menyediakan aksi untuk tambah, edit, hapus, dan mencetak barcode. Tujuan utama dari input barang ini untuk memastikan seluruh fungsi utama pada halaman daftar barang bekerja dengan baik sesuai harapan, termasuk tabel data barang, tombol aksi, notifikasi keberhasilan, dan konfirmasi hapus. Di sini ada beberapa daftar pengujian, yaitu tampilan flash sukses, tampilan daftar barang, tambah data barang, cetak barcode, tampilan kolom tabel, aksi edit barang, aksi hapus barang, konfirmasi hapus, serta looping data yang berhasil. Selanjutnya ada file login dan logout-nya. Kita di sini bisa melihat hasil ujinya, di mana dokumen ini mencatat hasil pengujian dari halaman login, logout, serta daftar barang dalam sistem manajemen database berbasis PHP dan Bootstrap. Modul yang diuji ini yaitu ada logout, login, daftar barang, serta notifikasi plusnya. Di sini ada 7 pengujian, yaitu tampilan form login, spinner loading, login gagal, login berhasil, user kosong, password kosong, serta checkbox. Di sini juga ada logout, di mana logout ini pengujiannya ada 2, yaitu logout dari sistem, akses halaman setelah logout. Yang terakhir ada
daftar barang dengan 7 pengujian, yaitu yang pertama tampilan tabel barang, yang kedua flash success message, yang ketiga tombol tambah barang, yang keempat tombol cetak barcode, terus yang keempat ada edit barang, yang keenam ada aksi hapus barang, dan yang terakhir ada konfirmasi saat dihapus. Di sini juga ada file pengelolaan keranjang di mana eh, kode ini berfungsi untuk menambahkan barang berdasarkan kode ke dalam keranjang. Mana tujuan dari pengujian ini memastikan barang bisa ditambah ke keranjang dengan benar, menampilkan jumlah barang jika barang sudah ada di dalam keranjang, meskipun diskon jika syarat minimum kuantitas tercapai. Di sini ada 7 pengujian juga. Selanjutnya ada file proses transaksi di mana file ini menangani proses akhir transaksi penjualan di aplikasi kasir dengan bertujuan untuk menyimpan data transaksi, menghitung kembalian, menghapus isi keranjang, serta redirect ke halaman transaksi. Di sini ada sekitar 9 pengujian. Dan di sini ada contoh tabel, contoh data tabel di mana transaksi ber-ID kan 17, tanggal transaksinya, dan nomor serta total nama bayar dan kembalian. Yang terakhir ada riwayat transaksi, di mana riwayat transaksi ini digunakan untuk mencetak bukti transaksi atau biasanya kita kenal sebagai struk setelah proses pembayaran selesai. Untuk menampilkan detail transaksi berdasarkan ID transaksi, kita mencetak struk otomatis dengan Windows Print dan Self Close. Bertujuan untuk menampilkan detail transaksi dari database, menampilkan daftar barang, kuantitas, harga, diskon, dan total, serta menghitung kembali total bayaran dan kembalian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia tentang pengujian black box testing. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pengujian black box testing. Di sini saya menguji yaitu ada 6 metode. Yang pertama itu ada boundary value analysis atau BVA. Yang kedua itu ada equivalence positioning. Yang ketiga yaitu ada decision table testing. Yang keempat itu ada behavior testing. Yang kelima itu robustness testing. Dan yang terakhir itu cause effect relationship testing. Baik, yang pertama itu ada boundary value analysis atau BVA, di mana teknik ini teknik pengujian yang berfokus pada nilai batas input numerik, minimal, maksimal, dan nilai tepat di batas untuk memverifikasi penanganan error dan validasi input. Di sini fitur yang terujinya yaitu ada quantity barang dan pembayaran. Di sini quantity barang itu yang diujinya itu ada nilai 0, nilai 1, dan nilai 999. Kemudian yang pembayaran di sini itu ada eh, pembayaran selanjutnya ini ada test case dari BVA. Itu ada fitur, skenario, nilai uji, hasil yang diharapkan, dan status. Ini saya ambil contoh satunya yaitu dari fiturnya itu ada quantity, skenario-nya nilai invalidnya 0, nilai ujinya 0, dan hasil yang diharapkan itu error atau autokoreksi ke 1, dan statusnya itu lulus. Selanjutnya yang kedua itu ada equivalence partitioning, di mana teknik pengujian yang membagi input ke dalam kelas equivalent, valid atau tidak valid, untuk memverifikasi kemampuan sistem dalam menangani berbagai representasi data. Jadi fitur yang diuji itu ada kode barang dan jumlah bayar. Kode barang itu terdapat valid, tidak valid, dan kosong. Dan ininya itu barang masuk keranjang. Kalau yang tidak valid itu notifikasinya error. Dan kalau kosong itu sistemnya tidak memproses. Kemudian ada di jumlah bayar itu angka valid,
yaitu diterima sistem, kemudian format tidak valid atau non-numerik itu ditolak sistem. Kemudian ini dia ada tes case. Kemudian ini dia ada test case-nya, yaitu ada fitur, kelas input, contoh nilai, hasil yang diharapkan, dan status. Jadi saya ambil contohnya satu, ada di fiturnya kode barang, kelas inputnya itu valid, contoh nilainya itu BRG001, hasil yang diharapkannya itu barang masuk keranjang, dan statusnya itu lulus. Selanjutnya yang ketiga itu ada decision table testing, di mana teknik pengujian yang memverifikasi kombinasi kondisi terkait diskon dan pembayaran untuk memastikan logika bisnis berfungsi sesuai aturan. Kemudian di sini kondisi yang diujinya itu ada tiga, yaitu yang pertama ada validitas kode barang, yang kedua itu ada status promo diskon, yang ketiga kecukupan pembayaran. Di sini ada test case dari decision table-nya, yaitu terdapat kode valid, diskon aktif, bayar cukup, hasil yang diharapkan, dan status. Saya kasih contoh satu, yaitu uh, di kode validnya itu ya, diskon aktifnya ya, bayar cukupnya ya, dan hasil yang diharapkannya yaitu transaksi sukses dan diskon, dan statusnya itu lulus. Selanjutnya yang keempat itu ada behavior testing, di mana menguji alur interaksi pengguna atau user flow untuk memverifikasi respon sistem terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh pengguna dengan peran kasir. Di sini ada test case-nya, yaitu ada aksi pengguna dan respon sistem. Uh, Aksi pengguna itu di sini ada 5. Yang pertama itu ada login sebagai kasir, kemudian respon sistemnya itu menampilkan dashboard kasir. Yang kedua itu ada klik tombol logout. Respon sistemnya itu redirect ke halaman login. Yang ketiga itu menambahkan barang valid. Respon sistemnya barang muncul di keranjang. Kemudian menghapus barang. Respon sistemnya itu barang dihapus dari keranjang. Lalu yang terakhir itu ada klik selesai atau keranjang kosong. Respon sistemnya itu menampilkan alert atau keranjang kosong. Di sini statusnya lulus semua. Kemudian yang kelima itu ada robustness testing, di mana menguji ketahanan sistem terhadap input ekstrim dan malicious payload untuk memverifikasi penanganan input tidak normal, perlindungan terhadap serangan umum, autokoreksi nilai valid. Di sini ada test case ketahanan sistem, yaitu ada input atau interaksi, kemudian ada ekspektasi sistem. Selanjutnya yang terakhir itu ada cause effect relationship testing, di mana menguji hubungan sebab akibat input action atau sistem respons untuk memverifikasi alur logika bisnis inti. Ini ada test case sebab akibatnya. Sini sebabnya ada 5, yaitu ada akses transaksi tanpa login, akibatnya itu redirect ke login dengan status 302. Kemudian ada klik tombol reset keranjang, yaitu akibatnya total harga sama dengan 0 atau keranjang kosong. Kemudian input barang dengan diskon 10%, akibatnya subtotal terupdate harga diskon. Yang keempat itu pembayaran melebihi total, akibatnya menampilkan nominal kembalian. Dan yang terakhir itu keranjang kosong dengan bertuliskan selesai, akibatnya toast message yang menampilkan tulisan keranjang masih kosong. Dan statusnya di sini lulus semua. Kemudian di sini ada beberapa hasil yang sudah saya uji itu di EVA atau IP. Itu ini ada bukti pembayaran, kemudian ada
resi. Dan yang kedua itu sama seperti yang ke satu, seperti yang di VA. Kemudian yang ketiganya itu ada decision table testing. Ini buktinya itu ada di list diskon barang. Kemudian ada diskonnya dan ada resinya juga. Dan yang terakhir itu yang keempat ada behavior testing. Di sini ada bukti login kasir dan juga ada logout kasir. Berikut tampilan dan penjelasan yang sudah saya uji. Terima kasih. Baik, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai gray box testing. Di Brain saya sudah membuat gray box testing, yang mana pada gray box testing ini saya melakukan 4 pengujian. Yang pertama itu pengujian orthogonal array testing atau OAT. Nah, OAT ini adalah teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan array ortogonal untuk membuat kasus uji. Di sini ada faktor dan level untuk setiap fitur. Pada pengujian OAT, saya menguji 2 fitur. Yang pertama, fitur login. Yang kedua, fitur penambahan barang. Ini adalah faktor dan level pada setiap fiturnya. Ada username, ada password, dan role. Lalu pada fitur penambahan, di sini ada kode barang, nama barang, harga, dan jumlah stok. Nah, ini adalah tabel pengujian pada login. Di sini saya sudah melakukan test case sebanyak 9 kali. Lalu di sini ada pengujian pada penambahan barang, yang mana saya juga sudah melakukan test case sebanyak 9 kali juga. Lalu yang kedua, ada matrix testing. Yang mana matrix testing ini adalah teknik pengujian perangkat lunak yang sistematis dan terstruktur untuk menguji berbagai kombinasi input dan kondisi dalam suatu aplikasi. Nah, pada matrix testing ini saya menguji satu fitur, yaitu fitur penambahan, di mana parameternya ada kode barang, ada nama barang, harga barang, dan stok barang. Dan ini adalah hasil pengujian pada fitur penambahan. Saya melakukan pengujian sebanyak 9 kali test case dan hasilnya yaitu valid semua. Lalu yang ketiga ada regression testing, di mana pada regression testing ini kami memperbaiki bug dan gangguan pada warning ketika penambahan barang. Nah, seperti ini, ketika kita menambahkan barang, ternyata barangnya bisa disimpan, tetapi di sini ada warning seperti ini. Lalu, bug dan gangguannya, nah seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, diperbaiki kodenya oleh pengembang perangkat lunaknya. Ini adalah kode dari penambahan barang atau add barang. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan barang atau berhasil menambahkan data. Dan ini adalah list barang data yang sudah ditambahkan. Setelah itu, yang kedua ada bug dan gangguan pada cetak barcode, di mana di sini kita harus memperbaiki dulu pada exam PP. Pada exam PP ini
Kita masuk dulu ke config, lalu ke PHP ini. Nah, masuk ke sini. Kita hilangkan titik koma sebelum kata extension ini. Jika sudah, di save, lalu kita masuk lagi ke aplikasi kasir tersebut. Lalu diklik cetak barcode. Maka akan muncul barcode seperti ini. Nah, ini pada pengujian regression ini, pada fitur penambahan barang, saya sudah melakukan 4 pengujian dan hasil setelah perbaikannya yaitu valid semuanya. Dan untuk pengujian regression testing pada cetak barcode juga statusnya sudah berhasil, bugnya tidak ada. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian seluruh tahapan berjalan dengan baik tanpa ditemukan bug baru setelah konfigurasi pada file PHP ini di XAMPP diperbaiki. Lalu yang keempat ada pattern testing, di mana pattern testing ini menguji 4 model. Yang pertama itu menguji fungsionalitas dasar pada aplikasi kasir. Nah, di sini ada 4 fitur, di mana pengujian pada fitur login, barang, user, login, dan transaksi. Nah, ini adalah skenario ujinya. Ini perannya admin-admin dan kasir. Ini langkah pengujiannya. Ini data yang diujinya sesuai dengan yang saya lakukan pada langkah uji. Lalu ini adalah hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua ada menguji batas dan skenario tidak terduga pada aplikasi kasir. Masih sama fiturnya 4, yaitu login, produk, user, sama transaksi. Ini adalah skenario ujinya. Ini perannya ada semua, admin, dan kasir. Ini adalah langkah pengujiannya dan ini adalah data uji. Maka hasil yang diharapkan itu seperti ini. Contoh, jika fiturnya login, maka skenario ujinya memasukkan username kosong. Perannya untuk semua. Maka ujinya bagaimana? Buka aplikasi, lalu kosongkan username, isi passwordnya, klik login. Maka data yang diujinya yaitu username-nya kosong, passwordnya 1-5. Apa hasil yang diharapkannya? Yaitu muncul pesan error atau username wajib diisi. Dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menguji performa dan stabilitas. Di sini ada 3 jenis uji, di mana yang pertama itu load testing, yang kedua transaksi massal, yang ketiga multi-user. Dan ini adalah skenario ujinya, ini tujuannya, ini langkah ujinya, dan hasil yang diharapkannya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai isu dalam pengujian yang telah kami lakukan. Di sini yang pertama ada dalam white box testing. Nah, di sini kebetulan rekan saya meminta tolong untuk memasukkan codingan transaksi barang, input barang, login, logout, dan juga indeks. Nah, di sini juga saya memberikan sesuai dengan requestan teman saya. Ini ada login, lalu ada logout, input barang, pengelolaan keranjang, proses pembayaran atau transaksi, riwayat transaksi,
Dan juga, oh ya, sebelumnya lupa untuk mengirimkan yang bagian indeks dan teman saya mengingatkan untuk mengupdate ulang file yang bagian indeksnya. Dan ini saya sudah mengirimkan file codingannya. Baik, selanjutnya ada di isu black box testing. Nah, di sini rekan saya kebetulan setelah pada pengujian black box testing, itu terdapat error di bagian delete barang. Nah, ini not found. The request, research, atau page index PHP pada barang itu tidak ditemukan dari server. Nah, lalu saya perbaiki. Nah, error tersebut terjadi dikarenakan ada yang salah dalam pemanggilan pet dalam page tersebut. Nah, di sini saya juga sudah memperbaiki masalah dari error tersebut. Nah, ini sudah itu untuk menghapus. Apakah Anda yakin? Ya, itu akan terhapus. Nah, di sini berhasil menghapus data. Nah, ini untuk codingan yang sudah diperbaikinya. Lalu teman saya juga menanyakan pada pengujian black box testing itu terdapat error pada bagian edit barang. Nah, ini errornya. Ada warning gitu. Cannot modify header information pada bagian barang di edit.php di line ke-27. Nah, ini saya juga sudah memperbaiki. Itu errornya itu disebabkan bukan dari logika barang edit.php, tapi karena indeks PHP-nya sudah mengirim output ke browser sebelum fungsi header dipanggil. Tapi aku ini sudah memperbaikinya, nanti bisa dicoba kembali. Nah, ini saya mencoba untuk mengedit barang, salah satu barang yaitu bola basket besar dengan ini kode barangnya harganya 60.000 dan dari awal itu asalnya 20 stoknya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengganti menjadi 50 jumlah stoknya. Kalau kita klik perbarui, nah di sini data berhasil diperbarui. Nah, di sini tampil bola basket besar itu menjadi 50 stoknya. Itu artinya aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Ini codingan yang sudah diperbaikinya. Selanjutnya ada gray box testing. Nah, kebetulan rekan saya saat pengujian gray box testing itu di bagian regression testing itu mengalami bug dan juga gangguan ketika mencetak barcode setelah penambahan barang. Ini videonya. Nah, ini gambar tampilan barcode itu tidak tampil. Lalu di sini juga rekan saya eh, melihat ada bug juga pada penambahan barang, tapi barangnya sudah bisa ditambahkan dan ada pada list barang, namun ada warning ketika barang sudah ditambahkan ke list barang. Ini teman saya mencoba untuk menambahkan barang, tetapi data memang sudah tersimpan, tapi ada warning seperti ini. Oke, di sini saya memperbaiki. Nah, sebenarnya kenapa barcode-nya tidak tampil? Itu dikarenakan bukan karena kode logiknya, tapi ada problem di bagian XMPP-nya. Nah, ini caranya seperti ini. Pertama, buka XMPP-nya, lalu klik bagian yang config yang ini, lalu pilih bagian my ini seperti ini. Nah, ini tampilan my ininya seperti ini. Setelah itu, kita cari yang bagian extension, lalu hapus yang bagian titik koma di depan. Nah, setelah itu, kita bisa di-refresh ulang. Nah, setelah di-refresh, coba dicek kembali yang bagian cetak barcode-nya akan tampil seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang bagian tambah barang, untuk bagian yang tambah barang, itu dikarenakan tidak tersimpan proses datanya di database yang menyebabkan terjadinya error. Nah, di sini juga saya sudah memperbaiki bagian errornya. Karena saya mencoba untuk menambahkan barang. Nah, tadi kan yang sebelumnya dalam pengujian rekan saya itu ada warning. Nah, di sini sudah saya perbaiki dan ini menampilkan eh, pesan message gitu. Berhasil menambahkan data. Dan ini codingan yang sudah diperbaiki oleh saya. Nah, seperti itu.
Mungkin selanjutnya, nah ini untuk updatean setelah perbaiki bug dan gangguan yang terjadi pada pengujian aplikasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.